teman-teman juga bisa bermanfaat dan juga bisa membawa berkat bagi kita semuanya. Oke, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita satu hari ini, saya ajak kita untuk saat teduh di tempat kita masing-masing, walaupun secara virtual begitu. Saat teduh mulai. Bapak disuruh. Mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan pada malam hari. Kekuatan di jiwa kami Tuhan adalah kenangan bagi kami hanya ada di dalam hadirat. Kami mau menyembah Engkau karena Engkau Allah yang dahsyat, yang mulia. Terima kasih. Di jiwaku tenang di batinku, ada dalam hadiratku menyembah. Sungguhku di kakiku, rasakan hadiratku, akan melepaskanku kecerdayaan. Masuk dalam rencana Bapa, pikiran kebenaran serahkan padamu, harapanku hanya di dalam. Bukan aku bersama Tuhan, jadikanku bersamamu. Mari kita akan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita, tempat kita masing-masing. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratku, ada dalam hadiratku, akan
Ya Tuhan, Engkau tahu setiap kerinduan kami. Ya untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap kami saat malam hari, betul kami sudah mempersiapkan diri untuk masuk di dalam hadirat. Rasanya kami akan bersorak-sorai itu. Kali lagi kami menyerahkan ke dalam kami. Pada ini persekutuan kami ini, pemuda-pemudinya sebenarnya, biarlah ini boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak. Tapi setiap alat yang kami pakai, baik itu HP, laptop, terutama jaringan yang kami pakai untuk boleh terhubung satu dengan lain saat malam hari lewat Zoom. Tuhan Engkau berkati. Biarlah setiap di tempat kami senantiasa dilancarkan oleh jaringan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami akan mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Pujilah nama Tuhan yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan amin. Ya, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Walaupun yang melayani malam hari ini yaitu yang porsi leader belum hadir, mungkin karena dikarenakan jaringan, jadi tidak masalah, kita tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita akan Yesus adalah kekuatanku. Teman-teman mungkin bisa sudah tahu lagu itu ya. Yesus adalah kekuatan, ada di alam talentiku, Dia yang memberikan segala keselamatan bagi orang yang kurang muda. Orang yang hilang, Dia tegakkan, Dia tegakkan. Orang yang miskin, Dia punahkan, Dia punahkan. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Katakan, Yesus rela saya jadi miskin, maka kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yes.
kekuatan, hanya Dialah kota bintikku, Dia yang memberikan segala keselamatan bagi yang melayani Dia. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Katakan Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya dengan rohnya, agar nyata bahwa kami anak-anak Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya dengan rohnya, agar nyata bahwa kami anak-anak, agar nyata bahwa kami anak-anak, agar nyata bahwa kami anak-anak. Haleluya. Ya, mungkin agak susah lagu-lagu ini ya. Mungkin baru teman-teman, mungkin ada yang baru mendengar lagu ini. Jadi ini mohon maaf belum bisa ditampilkan di di PowerPoint ya, karena yang WL sebenarnya sudah kita sediakan, tapi mungkin karena jadinya akhirnya saya belum mempersiapkan di PowerPoint. Jadi mungkin teman-teman hanya melihat-lihat aja ya. Oke, enggak apa-apa. Saya kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan angkat pujian dengan apakah ku balas janji Tuhan. Kau Allah yang setia, apa yang Dia kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan harapan,
harapanku, hidupku terima kasih Kau selamatkan dengan rahmat-Mu segala kebaikan, segenap hatiku menyembah Yesus, dengan rahmat-Mu segala kebaikan, segenap hatiku ku bersyukur padamu selamanya. 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 Ku bersyukur Tuhan. Selamanya. Selamanya. Waktu dan tempat saya silakan kepada hamba. Saya ya Pak. Ya. Oke. Oke, mari. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Jelas Kakak, hormat. Oke. Nah itu, mari kita sama-sama persiapkan diri untuk kita meminta Tuhan dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini bersama teman-teman generasi muda yang Tuhan percayakan kami dari berbagai tempat, dari berbagai jam yang berbeda, tetapi karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan untuk mengizinkan kami semua berjumpa secara virtual, tapi ada dalam perjumpaan bersama Tuhan pencipta langit dan bumi. Malam hari ini kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan, dan pada saat malam hari ini kami persiapan diri untuk membaca bagian dari isi hati Tuhan. Kami orang berdosa tidak layak, dan kiranya kami minta kasih karunia Tuhan berlaku dalam hidup kami untuk kami layak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati puji-pujian yang telah kami naikkan, bahkan kami persiapkan hati kami, Tuhan kuduskan agar firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini kiranya dapat memberkati kami semua. Hamba yang dipercayakan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak lebih daripada teman-teman yang ada dalam ibadah malam hari ini bersama Kopsel Timotius. Tapi kiranya Tuhan mengangkat hamba untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini biarlah kami taruh dalam tangan Tuhan dan Tuhan pimpin kami semua. Di dalam Kristus Yesus pengurapan menjadi dan berlaku dalam hidup kami secara khusus hamba. Biarlah pengurapan Tuhan menguduskan perkataan-perkataan yang keluar, perkataan-perkataan biarlah perkataan yang punya kuasa untuk memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami nyambut berkat firman Tuhan penuh pujian syukur. Amin. Salam kakak-kakak semua, teman-teman semua, salam. Shalom. Halo. Halo.
Saya menyapa ada Pak Ketua, Kak Time, ada Kak Arlis, ada Kak Faris, Kak Juwita, lalu Kak Waria, Kak Yuni. Sekali lagi, selamat malam, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Oke, apa sekali lagi suara saya terdengar jelas? Kelas, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin wajah yang kurang terlihat jelas karena remang-remang. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi dengan tidak remang-remang tetapi dengan jelas. Karena itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 6. Mungkin saya bisa minta tolong Pak Ketua bisa atau saya bisa tampilkan di mungkin Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Kalestari ada di laptopnya, saya nggak ada Alkitab di laptop. Sorry ya, minta maaf, sebenarnya saya yang persiapan tapi mohon maaf dengan jadwal yang gini. Oke, enggak apa-apa, Pak baca aja. Dari mana? Coba dari sini. Bisa kelihatan ya dari saya? Enggak kelihatan. Tidak kelihatan ya, memang benar. Belum dipersiapkan dalam. Oh, sudah, baru. Sudah ya? Ya. Oke, kalau begitu dari saya saja atau minta Kak Time bisa bacakan untuk kita. Tak mana, Pak? Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 60 hingga 71. Cukup banyak ya malam hari ini. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat yang ke-71. Begini firman Tuhan, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Time yang sudah membacakan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, dan lebih daripada itu adalah menerapkan atau mengaplikasikan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Oke, sebelum saya khotbah, saya izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Memang sudah ada di flyer, tapi orang bilang kalau di flyer kan cuman terpampang saja, tapi kalau suaranya ataupun intonasi seperti bagaimana, mungkin sehingga kita bisa lebih akrab lagi. Perkenalkan,
Nama lengkap saya Daniel Lanfai. Saya tentunya orang Indonesia, dari Indonesia bagian tengah. Tapi kebanyakan dari teman-teman mungkin bisa banyak yang berprediksi kami di bagian timur. Memang bagian timur, tapi secara pembagian waktu kami di Indonesia atau saya di Indonesia Tengah. Saya alumni dari salah satu universitas di NTT, yaitu Universitas Nusa Cendana. Saya juga berteman baik sama Uni Asir, Musa Melani, dan juga Sarah Musa dan teman-teman yang lain. Itu sebagai perkenalan. Kalau tamatan, konsentrasi saya adalah ilmu hukum, jurusan konsentrasi saya adalah tata negara, hukum tata negara. Tapi malam ini kita bukan bahas tentang hukum juga, tetapi hukum yang bersifat kasih karunia. Oke, teman-teman semua, sesuai dengan yang di flyer kita membahas atau kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 hingga ayat yang ke-71. Dengan tema kecil yang saya ambil, yaitu penggemar atau menjadi penggemar atau pengikut Kristus yang sejati. Teman-teman sekalian, biasanya dalam kehidupan kita, kalau kita yang orang bilang fanatik bola atau fanatik football atau apa, ada fans-fans baik artis ataupun apa, biasanya kita selalu gemar untuk melihat event ataupun kegiatan yang mereka selenggarakan atau mereka lakukan, dan biasanya kita terlalu mencari perhatian untuk event atau kegiatan tersebut ketika sang idola ataupun penggemar kita itu biasa tampil. Nah, pada malam hari ini teman-teman semua, kita belajar dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 hingga 71 ini di bawah perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Teman-teman sekalian, di dalam konteks bacaan ini, ketika di dalam pelayanan, murid-murid ataupun orang-orang yang mendengar tentang kesaksian pelayanan daripada Tuhan Yesus itu, dalam konteks bacaan ini kalau kita baca secara keseluruhan itu, mulai dari Tuhan Yesus mengadakan atau membuat mujizat, bahkan Tuhan Yesus dalam ayat-ayat topik-topik sebelumnya itu tentang roti yang hidup. Nah, di dalam kondisi ini, dalam teks ini ada begitu banyak orang yang mendengar tentang perkataan Tuhan Yesus, tetapi di situ konteks mereka yang datang hanya adalah mau menjadi fans, bukan mau bertahan sebagai pengikut yang sejati. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika murid-murid atau orang-orang yang ada bersama Tuhan Yesus itu melihat tanda dan mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, setelah mereka melihat itu dan ada kehabisan hal-hal yang maksudnya dalam hal ini berkaitan dengan jasmani mereka terpenuhi dan habis, itu mereka mulai meninggalkan Tuhan. Nah, teks yang saya ambil pada saat malam hari ini, kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, orang-orang muda, kadang kita itu lebih berarah kepada fans daripada menjadi penggemar. Lebih kepada pengikut, lebih kepada penggemar saja, tetapi bukan kepada pengikut. Kita jadi fans, bukan jadi follower. Karena fans itu hanya sewaktu-waktu saja dia akan berubah. Tetapi menjadi true followers itu, pengikut yang sejati dalam kondisi apapun, keadaan apapun, dia akan menjadikan Tuhan Yesus sebagai hal yang pertama adalah skala prioritas. Jadi ketika kita menjadi penggemar, kegiatan atau orang yang sudah tampil itu, setelah dia melakukan sesuatu,
Kita bergemar hanya sementara saja lalu selesai. Tetapi kita jadi pengikut yang sejati. Ciri-ciri pengikut yang sejati, dia mau menjadikan Yesus Kristus sebagai skala prioritas. Itu menjadi followers yang sejati atau true followers. Ketika sudah menjadikan Yesus sebagai skala prioritas, maka setiap kegiatan aktivitas tetap mengandalkan Tuhan sebagai skala prioritas atau primer yang utama. Yang kedua, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, teman-teman semua generasi muda NIAS yang Tuhan pakai dalam komunitas ini, menjadi followers pengikut Yesus yang sejati. Yang kedua adalah hidup nyata di dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah hidup nyata di dalam firman Tuhan. Tidak mau melakukan aktivitas ataupun apapun yang kita kerjakan, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hidup nyata di dalam firman Tuhan. Karena seorang follower, seorang pengikut yang sejati, hidupnya harus menjadikan Yesus Kristus sebagai skala prioritas. Di dalam menjadikan Yesus Kristus sebagai skala prioritas, hidup juga di dalam firman Tuhan. Karena kita sudah mengatakan Yesus Kristus sebagai skala prioritas, hidup juga harus seturut dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, itulah yang kita hidup di dalamnya dan taat kepadanya. Yang ketiga, teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika kita menjadi followers atau pengikut Kristus yang sejati, di dalam setiap kondisi keadaan apapun, kita harus mempunyai komitmen yang pasti. Biasa teman-teman yang mungkin ya tahulah kita dalam masa muda, ada yang biasa mulai cinlok dan lain sebagainya, mulai pikir teman atau bergumul tentang pasangan hidup dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita secara tergesa-gesa untuk menyampaikan tentang komitmen kita. Oh, saya dan kamu nanti gini-gini ya, nanti besok-besoknya hubungan kita ke arah sini. Contohnya kita orang-orang muda ya. Tapi ingat bahwa landasan komitmen yang kita buat untuk hubungan secara pribadi, hubungan kita sebagai ciptaan sesama itu, terkadang komitmen itu hanya sebatas kertas. Tetapi komitmen kita dengan Tuhan adalah komitmen yang telah dibayar sebenarnya. Komitmen yang tidak bisa bercanda, apalagi hanya dalam ucapan, bacaan, ataupun perkataan biasa. Kita orang-orang muda harus memberikan nilai hidup, berkontribusi dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam ucapan kita, dalam tutur kata kita, dalam real hidup kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapilah jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan lebih daripada itu dalam kesucian. Penting menjadi pengikut Kristus yang sejati karena ketika kita mengenal diri kita, ketika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, kita akan mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Berkat yang berkaitan dengan secara horizontal, kita dapat hidup, dapat kebutuhan hidup yang baik, dapat tempat istirahat, dapat tempat hunian bersama keluarga orang tua di bumi, di dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi lebih daripada itu, kita menemukan sumber berkat itu sendiri. Terkadang kita lebih banyak daripada kita, kehidupan kita. Terkadang kita lebih berpikir, Tuhan saya maunya berkat, contoh berkat untuk pekerjaan, berkat untuk makan minuman yang secukupnya atau berkelimpahan.
Tetapi kita lupa mendekatkan diri, membuat komitmen kita menjadikan Yesus Kristus sebagai skala prioritas. Kita mencari Tuhan Yesus sebagai sumber daripada berkat itu sendiri. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber berkat, maka berkat itu tidak akan habis. Tetapi kita hanya mau mencari berkat seperti orang-orang, seperti murid-murid, bahkan orang-orang yang hidup ketika Yesus memberitakan pemberitaan Injil dan tanda-tanda mujizat roti hidup, bahkan mana yang sudah disediakan ketika mereka dalam perjalanan bangsa Israel dalam perjalanan di Mesir, kehabisan berkat dan mereka mengeluh. Mereka tidak menyadari kalau sumber berkat Allah itu sendiri menyertai mereka. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sendiri sedang mendapatkan berkat dan hanya mau mencari berkat saja, atau mau mencari sumber berkat yang sejati, Yesus Kristus itu sendiri? Kita perlu mengenal diri kita perlu mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus penebus, dan Roh Kudus sebagai penghibur yang sejati. Ketika kita mengenal pribadi sejatinya, kita mengenal diri kita sendiri, dan kita menjadikan diri kita sebagai true followers atau pengikut Kristus yang sejati. Kita bukan menjadi penggemar yang datang musim ketika event datang, lalu ketika selesai event, penggemar kita, rasa gemar kita juga selesai. Karena ingat di dalam firman Tuhan, rekan-rekanku yang diberkati Tuhan, di dalam firman Tuhan itu, yang tadi kita bacakan sama-sama, ayatnya yang keberapa? Ayatnya yang ke-63, dia bilang begini, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Dari firman Tuhan ini, saudaraku sekalian, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, kita sebenarnya memiliki kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Kuasa terbesar dari pribadi yang terbesar itu akan tetap menyertai kita. Karena itu, rekan-rekan, saya bersyukur malam hari ini, saya berterima kasih secara virtual saja, tapi saya rasa saya bagian dari teman-teman generasi muda NIAS atau NJG yang sama-sama kita bergabung pada malam hari ini untuk memuliakan Tuhan. Saya orangnya yang senang berbagi, senang bercerita, apalagi tentang kebenaran Tuhan. Saya sebenarnya latar belakang saya teman-teman ilmu hukum, dan saya dalam kondisi ini sebenarnya lebih gemar lagi membahas tentang isu-isu sosial, kriminal, yang sedang terjadi, apalagi sedang kasus Sambo. Saya lebih tertarik kepada itu. Tapi kenapa kok Tuhan bisa pakai untuk menyampaikan hal-hal yang bagi saya ini adalah talenta, dan saya bersyukur untuk sama-sama ada mengenal, bahkan undangan ini pun saya terlalu bersyukur. Dan saya bersyukur malam hari ini teman-teman, saya secara pribadi mengatakan bahwa saya juga bagian dari teman-teman NJG atau generasi muda NIAS. Saya juga bersyukur boleh bertumbuh dan mengenal dengan teman-teman yang ada. Walaupun raut wajah kita kurang sesuai, mungkin saya ada hitam-hitam manis, teman-teman putih-putih manis. Ya, tapi tidak ada yang bilang putih manis, bilangnya ada hitam manis. Tapi bercanda saja teman-teman. Menjadi penggemar atau pengikut Kristus yang sejati, sekali lagi kita menjadikan Yesus Kristus sebagai skala prioritas. It's not about sekunder, it's not about the secondly, but it is first. Itu adalah pertama. Karena itu rekan-rekan yang diberkati Tuhan, kita hidup menjadi poin yang saya sampaikan pada malam hari ini, menjadikan Yesus Kristus sebagai skala prioritas. Taruh semua pergumulan kita di atas tangan Tuhan yang memberikan masa depan penuh harapan bagi kita.
Jadikan Yesus Kristus sebagai skala prioritas, hidup di dalam firman yang hidup itu, firman yang penuh kuasa itu. Yang ketiga, kita harus mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh. Komitmen untuk melayani, komitmen untuk studi. 3 tahun setengah, 3 tahun setengah, 4 tahun, 4 tahun. Pentingnya hidup menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber berkat. Jangan hanya mengejar berkatnya, karena berkatnya suatu saat akan habis. Makanan saja kalau kita masak berlebihan, tidak makan semua, besoknya pasti basi, dan itu berkatnya pasti akan rusak. Tetapi kita mencari sumber berkat, dia tidak akan pernah habis. Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya pikir beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya rindu teman-teman juga berbagi. Mungkin saya coba Pak Ketua dan teman-teman ingatkan, waktu saya mungkin sudah habis ya Pak Ketua. Ya, masih ada 3 menit lagi. Tapi kalau masih ada, enggak apa-apa 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi ya. Tapi saya menyampaikan terima kasih, dan mungkin dari 3 menit ini teman-teman ada yang mau berbagi pengalaman, iman, biarkanlah membagi, mendorong untuk saya juga bisa sama-sama bertumbuh. Apa yang teman-teman punya bisa berbagi ke saya, sehingga saya juga pakai di Nusa Tenggara Timur, NTT secara khusus di Kabupaten Alor, lebih khusus lagi di Lembur, Kecamatan Lembur, Alemba. Teman-teman silakan berbagi, kalau ada silakan. Waktu saya berikan kepada Pak Ketua, teman-teman, Kak War, ada Kak Desta, ada Kak Time, ada Kak Arlis, Kak Faris, Kak Okta, Kak Yuni, silakan untuk berbagi. Oh, barangkali nanti bisa apa namanya, mungkin mereka nanti bisa menanggapinya ke Bence setelah doa syafaat nanti. Kita ada kasih waktu kesempatan nanti untuk mereka menanggapi dan nanti kemudian. Oke. Baik, berarti ini sekaligus langsung kita mengucap syukur untuk firman. Doa ucapan firman dulu, baru habis itu kita nyanyi nanti, baru doa syafaat. Baik, kalau begitu kiranya firman Tuhan yang singkat ini, Allah Tritunggal menyertai kita semua dengan firman-Nya. Amin. Dengan kasih Kristus, saya minta Kakak Arlis untuk Arlis bisa membawakan kita dalam mengucap syukur kebenaran firman Tuhan. Baik, teman-teman, kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan bagi kami pada malam hari ini. Dan terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan yang Engkau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Biarkan pada malam hari ini yang sudah mendengar, kiranya Tuhan terus memberkati kami. Dan apapun nanti ya Tuhan yang kami diskusikan, pengalaman-pengalaman kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Arlis. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemandu acara. Ya baik teman-teman, terima kasih. Sebelum kita akan naikkan doa syafaat kita akan satu pujian. Nanti kalau ada pokok doa nanti yang akan disampaikan teman-teman, silakan disiapkan dari sekarang. Bisa juga nanti langsung disampaikan atau juga melalui chat di bawah Zoom bisa ditulis. Untuk itu kita akan bernyanyi bagi Tuhan terlebih dahulu sebelum kita akan naikkan pokok doa.
Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada sini berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, lihat anakku, ayahkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, lihat anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, silakan Kak Bence. Beberapa pedoa di bawah nanti Kak Bence bisa dilihat ya. Baik. Oke, mari kita sama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita bersyafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pencipta langit dan bumi, ada yang menyediakan waktu dan kesempatan kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau, dan kesempatan malam hari ini kami telah memuji menyembah Engkau, kami telah diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan, karena karya firman Tuhan terus berkuasa dan menguasai hati pikiran kami untuk kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk lawatan dan kasih sayang Tuhan. Berkati teman-teman, badan pengurus, Komsel Timotius yang sedang kami sama-sama beribadah pada saat malam hari ini, ketua, bahkan sekretaris bendahara dan setiap anggota dengan pergumulan pekerjaan mereka, pergumulan pelayanan mereka. Tuhan berkenan memberkati agar mereka tetap kuat sehat dalam pelayanan pekerjaan mereka dan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Allah menguatkan dan meneguhkan kami semua dalam setiap pergumulan hidup. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk kakak Desta yang bergumul, yang kurang sehat kondisinya. Tuhan tolong berdoa dan Tuhan tolong memberkati, Tuhan tolong memberikan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu, Desta, agar hamba-Mu tetap aman dalam perlindungan Tuhan, mendapat kekuatan dan kesehatan daripada-Mu, dan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk Kak Okta, untuk pengajuan judul skripsi yang sementara dilakukan. Tuhan tolong berkati agar judul skripsi ini diterima dengan baik. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu dosen pendamping, bahkan Bapak Ibu dosen penasihat akademik, bahkan dosen pembimbing 1, 2, bahkan ada 3 dan seterusnya pun. Tuhan tolong memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik, mendapatkan nilai prestasi yang terbaik, dan kami memuliakan Engkau.
Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Tuhan tetap melindungi dan memberkati dari presiden sampai kepada desa, RT, RW, dusun. Tuhan berkenan memberkati. Bangsa dan negara kami ini kami taruh dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati supaya kami tetap aman dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, komunitas Komsel Timotius yang ada di Nias ini. Tuhan tolong memberkati para generasi muda di Nias yang sementara membangun pelayanan komitmen mereka. Tuhan berkenan memberkati dengan pergumulan pekerjaan mereka. Allah dari takhta-Mu yang tinggi memberkati semua, bahkan mereka yang sementara bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang bergumul untuk masa muda, pekerjaan mereka, pasangan hidup mereka pun Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk paket tua, pasti tua juga Tuhan tolong memberkati sebagai leader, pemimpin. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, agar bisa mengarahkan bersama sekretaris, bendahara, dan anggota untuk memuliakan Engkau. Berdoa juga untuk Kak Arlis, Tuhan memberkati, Kak Desta juga Tuhan memberkati, Kak War juga Tuhan memberkati, Kak Okta juga Tuhan memberkati, Kak Time juga Tuhan memberkati bersama setiap pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih masih berdoa untuk setiap keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami yang ada tinggal sama-sama dengan kami ataupun yang di kampung halaman kami masing-masing, memberkati. Yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah dan memberikan sembuhan. Yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, memberikan tenaga baru. Yang dalam keadaan sedih Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak hal yang ingin kami pinta dan harap kepada Engkau, tapi kami orang berdosa tidak layak untuk menyampaikan satu persatu. Karena Tuhan berkenan memberkati apa yang disampaikan kepada Engkau pada malam hari ini. Kita terus hamba juga menyerahkan seluruh hidup hamba dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai masa muda, Tuhan pakai talenta yang ada dalam hidup hamba. Tuhan pakai di tempat kerja hamba, di dunia pelayanan gereja ataupun pemuda, di kantor ataupun tempat kursusan yang sementara hamba kursus. Kasih kursus untuk memberkati agar menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagar kinterhaman tempat istirahat kami, semua keluarga dalam bimbingan kasih Tuhan. Ibadah kami minggu depan kami taruh dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon pengampunan dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.